Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Halo. malam, biarlah kita boleh sama-sama hadir. Biarlah keluarga, biarlah setiap pribadi boleh datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk sama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, di malam yang indah ini kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkati kami semuanya Tuhan yang tergabung pada ibadah live streaming pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan
boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita mensyukuri hidup yang Tuhan boleh kasih ke dalam hidup kita. Biarlah kita mengangkat pujian lebih lagi. Hidupku menggenapi firman. Kita mau siapkan hati kita. hamba-Mu Tuhan, dan Engkau juga berkati kami Tuhan yang akan mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Baik, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020. Kita masuk di tema pertama, di seri pertama. Kita akan belajar bersama-sama tentang hidup yang hidup, terinspirasi dari pepatah Jawa bahwa urip kuwi kudu ngurup ya. Jadi hidup itu bahwa harus hidup. Nah, pertanyaannya adalah hidup yang hidup itu hidup yang seperti apa? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengawali kalimat di dalam tema ini dengan kalimat bahwa hidup itu adalah diumpamakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup itu berjalan, bukan berlari. Makanya banyak orang yang cepat capek karena hidupnya berlari. Saudara, kenapa? Karena hidup itu memang harus dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Sementara ketika kita berlari, banyak orang kemudian mengaplikasikan jalan hidup ini. Ada lari dari persoalan, ada lari dari tanggung jawab, bahkan mungkin ada lari yang lainnya. Sampai akhirnya ada kawin lari. Ya, apakah nggak capek kawinnya, atau mungkin pakai seragamnya seperti apa? Saudara yang dikasihi, perhatikan di sini bahwa hidup yang hidup itu adalah sebagaimana kadang-kadang kita mendengar ada kalimat katakan, oh apinya hidup. Apakah apinya hidup bisa bergerak? Hidup api berarti hidup yang apinya yang kemudian menyala. Nah, bagaimana kehidupan kita juga memiliki satu kehidupan yang bergairah di dalam hidup ini. Hidup yang hidup adalah hidup yang memiliki pandangan ke depan, hidup yang memiliki satu kepastian, dan kepastian yang kita harus ada di dalam Tuhan adalah tentu kepastian yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia ini. Ada banyak orang yang kemudian juga tentang hidup yang hidup adalah ketika kemudian tolok ukurnya seringkali salah di dalam mengambil satu kesimpulan terhadap firman Tuhan yang menyebutkan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan ini lalu kemudian dikategorikan sebagai kecukupan di dalam semuanya, memiliki segala-galanya. Bahkan ada orang katakan menyekolahkan anaknya pun supaya bertujuan bahwa dia menjadi orang. Jadi kalau sudah punya semuanya, dia sudah orang. Kalau belum, maka dia belum orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, selain kasih dalam Tuhan, apakah demikian? Orang yang hidup atau yang hidupnya yang hidup itu, atau hidup yang hidup itu. Saudara perhatikan di sini, apakah benar orang yang memiliki segala-galanya juga dia memiliki tentang kehidupan yang dinikmatinya? Sementara ternyata tempat tidur yang mewah tidak bisa menjamin orang itu bisa tidur nyenyak. Rumah yang mewah tidak menjamin bahwa orang itu bisa betah di rumah. Bahkan ketika pejabatan yang sudah dipunyai pun kadang-kadang tidak membuat orang bisa memiliki kesejahteraan di dalam hidupnya. Bahkan kita melihat orang kaya kalau nawar itu aduh kebangetannya. Nawar barang sampai terus ditawar, ditinggal pergi lagi, balik lagi. Saya perhatikan, ada juga orang kalau menawar itu dilihat, kalau membeli barang cacatnya dilihatnya luar biasa. Tapi begitu barang itu dijual kembali, yang tadi cacat itu nggak ada kebaikannya. Saya perhatikan ini banyak orang yang kadang-kadang apakah dia memiliki hidup? Atau ada orang kaya pelitnya luar biasa. Sampai Tuhan bilang di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Dia nggak pernah punya damai di dalam hidupnya. Apakah ini yang dinamakan hidup yang hidup? Bahwa ukurannya memiliki segala-galanya. Ukurannya bahwa dia memiliki segala yang bersifat materi. Saudara perhatikan, banyak orang yang ngongso kata Jawanya, lalu kemudian terus berusaha dengan kadang-kadang melupakan satu tanggung jawab. Bahwa beribadah itu yang akhir dari seri kemarin, ibadah bukan merupakan satu kewajiban tapi satu kebutuhan. Bukan mencari waktu luang tapi meluangkan waktu. Itulah orang yang bisa menikmati hidup dan hidupnya yang disebut dengan hidup. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di seri yang pertama ini bagaimana hidup yang hidup itu yang akan kita pelajari selama 8 kali sampai pada awal bulan Agustus yang akan datang. Kita akan mengawalinya dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2:15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan semua kebutuhan manusia.
Dan ketika manusia diciptakan lalu manusia ditempatkan di Taman Eden, mungkin pada awalnya kalau orang semuanya ada, semuanya baik, aduh indah sekali. Satu kali berkunjung ke satu desa yang terpencil, begitu sepinya, orang bilang, wah enak sekali ya, indah sekali desa itu. Saya bilang, ya karena Anda baru datang. Coba Anda yang dari kota tinggal 2-3 hari bahkan seminggu di desa ini pasti akan bosan. Semua dicukupkan juga pasti akan bosan. Untuk itulah maka perhatikan di sini, manusia yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden itu bukan untuk berdiam diri, bukan untuk tidak berbuat apa-apa. Orang yang hidup itu adalah orang yang terus berjalan ke depan, terus maju. Untuk apa? Untuk meraih satu cita-cita, untuk meraih satu pengharapan yang Tuhan sudah tempatkan di depan. Itulah makanya Tuhan menempatkan masa depanmu yang penuh dengan pengharapan supaya orang itu berjalan ke depan. Banyak orang yang kemudian bicara tentang kehidupannya, dia tidak mau bergerak lagi. Kalau kembali ke Taman Eden ini, perhatikan, Tuhan memberikan manusia bukan manusia yang mati, tetapi manusia yang hidup, bukan hidup secara bios saja, hidup secara psue saja, tapi benar-benar satu kehidupan yang holistik, kehidupan yang utuh, di mana dia, kata Tuhan di sini, harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden ini untuk kepentingan manusia itu, supaya manusia bisa menikmati kehidupannya. Jadi hidup itu adalah hidup yang bisa dinikmati oleh manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau manusia itu mengusahakan membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi. Artinya apa? Manusia jangan puas. Banyak orang udah berpuas diri, wah sudahlah. Tapi jangan di situ, kita harus melakukan inovasi. Perhatikan di situ, ada membuat menjadi lebih baik. Ini sudah baik, tetapi harus dibuat menjadi lebih baik lagi. Itu namanya hidup, itu namanya maju. Kenapa? Karena zaman ini akan terus berubah. Saudara perhatikan, ibadah live streaming seperti ini dulu tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada dulu. Sekarang berlomba-lomba orang kemudian dengan berbagai cara. Bahkan ada yang berusaha supaya lebih menjangkau yang lebih luas lagi dengan berbagai cara. Bahkan untuk seperti itu kadang-kadang mengalahkan suatu hal, bahwa menyampaikan sesuatu yang lebih menyenangkan banyak orang. Saudara perhatikan, ini lebih baik. Dulu saya tidak pernah belajar seperti ini. Dulu cukup dengan mengajar saja, dengan kertas tertulis saja. Saudara, terus kita melakukan inovasi. Bahkan pertemuan pun sekarang sudah pertemuan dengan daring juga. Seminar dengan webinar sekarang. Ini sesuatu yang maju, dulu nggak pernah ada. Nah, Tuhan mau kita ini tidak berhenti di satu tempat. Firman Tuhan menyebutkan juga dan memelihara taman itu. Selain mengusahakan menjadi lebih baik, saudara perhatikan, kalau sudah ada, sudah terjadi, maka pelihara itu. Nah, bukankah memelihara itu juga membutuhkan satu tanggung jawab? Memelihara juga membutuhkan satu kreativitas. Memelihara juga dibutuhkan satu pembelajaran. Kenapa? Karena tentu ada banyak hal yang di kemudian hari, hal yang baru yang harus kita lengkapi. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, contohnya keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, keuangan kita, intelektual kita, selain harus ditambah, juga harus dipelihara. Kenapa? Karena ada oknum lain yang akan menggagalkan itu. Ada yang ingin menggeser, ada yang membuat orang terkontaminasi, baik itu secara langsung maupun dimasukkan sedikit demi sedikit, sebagaimana yang ditawarkan oleh Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Bapak Ibu, dan juga kepada Daniel. Nah, itulah makanya kata firman Tuhan, kita perlu satu hidup, bukan hanya hidup, tetapi hidup yang hidup. Hidup yang jelas,
punya satu tujuan yang jelas, punya satu cara yang jelas, dan dia mengerti, memahami itu, hidup untuk apa, hidup karena siapa, dan hidup nantinya akan sampai di mana kehidupan itu. Itulah makanya orang yang bisa menikmati hidup, bukan hanya sekedar hidup-hidupan saja. Yang penting kan saya hidup. Sampai akhirnya ada istilah makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya. Gak tahu yang di sini, ini yang di studio ini Mbak Vio, ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya. Apa? Oh, hidup untuk makan. Oh, salah berarti ya. Benar, hidup untuk makan itu. Kayak ular ya. Hidup untuk makan ya. Jadi orang ya begitu saja hidupnya, merono merene makan ya, bar makan merono merene lagi, bar merono merene makan lagi gitu ya. Jadi hidup untuk makan. Ya salah ya. Ternyata salah di sini ya. Jadi kalau kita di dalam dunia ditaruh di sini buat apa? Buat makan, bukan. Buat hidup. Makanya kita butuh makan untuk hidup itu. Jadi makan untuk hidup. Belajar untuk bisa hidup. Saudara perhatikan, karena kita memang membutuhkan itu. Inilah yang dimasukkan. Yang pertama kita belajar hidup yang hidup itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, cara mengusahakan itu bagaimana? Kita dibutuhkan hidup juga. Hidup apa? Hidup di dalam intelektual, hidup di dalam pengetahuan. Saya kembali kemarin pulang kampung menikmati cara memasak ubi pada zaman lalu. Ketika kemudian memasak gula, selesai masak gula, abunya begitu banyak, saya masukkan ubi ke dalam abu. Namanya bubui sampe gitu ya. Ternyata bubui bulan tidak kalah enak dengan bubui sampe. Saudara, dan begitu dia keluarkan enak sekali rasanya. Tapi itu zaman dulu, kalau sekarang begitu anak udah gak mau. Sekarang udah ada tela-tela. Sama telo juga. Tapi ini ada inovasi. Telo rasa pedas, telo rasa keju, telo rasa yang lain gitu kan. Itu kenapa? Asalnya sama saja. Zaman dulu gak pernah terpikir. Handphone dulu yang tebal-tebalan, gede-gedean, khusus kecil-kecilan, tipis-tipisan, lebar-lebaran. Dan perhatikan, mulai jadi sekarang itu hidup, mengusahakan. Ya, nah, saudara, inovasi seperti apa untuk mencapai menciptakan satu hasil yang lebih baik, memperbaiki supaya menjadi lebih baik. Kalau kita punya barang untuk dijual, berarti punya lebih nilai jual lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah makanya kadang-kadang saya sebutkan sekarang banyak iklan tentang ibadah juga, kan berarti ibadah menjadi sebuah produk juga. Bagaimana punya nilai jual juga. Padahal ibadah itu adalah privasi, ya, bukan sesuatu yang untuk dipublikasikan supaya dapat pujian, tapi biar Tuhan saja yang dipuji dan kemudian kita bisa menikmati berkatnya. Nah, saudara perhatikan, maka gambar yang saya sampaikan di sini dalam kemarin pemberitahuan hidup yang lebih hidup tentang dua bolam lampu. Yang satu sama-sama bolamnya itu hidup, sama-sama sebenarnya bisa menyala, tetapi yang satu sampai kepada sumber energinya, maka dia mengeluarkan cahaya, yang satu tidak. Nah, saudara perhatikan, untuk sampai ke sumber energi tidak hanya sekedar bola lampu saja, tetapi membutuhkan kabel, membutuhkan steker, juga membutuhkan stop kontak. Untuk bisa sampai kepada sumber energi, tidak mungkin orang pegang kabel lalu tangannya dimasukkan, memang ada strumnya, tapi orangnya juga bisa mati. Itulah makanya ada satu inovasi, ada satu pencapaian karya untuk mencapai hasil. Nah, saudara perhatikan di sini, dibutuhkan hidup yang hidup itu. Apa yang dibutuhkan? Ternyata membutuhkan kreativitas. Hidup yang hidup adalah hidup yang memaksimalkan kreativitas kita. Tetapi kreativitas yang membuat hidup lebih hidup itu adalah ketika seseorang melekat kepada sumber hidupnya itu. Yang pertama kita akan belajar bagaimana melekat kepada sumber hidup itu dan hidup yang lebih hidup itu. Kita akan belajar Yohanes 4:15 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata dengan jelas begini: "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri,
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia tidak berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama, saudara, kalau kita ingin memiliki hidup yang lebih hidup di seri yang pertama ini adalah kita harus punya keputusan untuk melekat dan tinggal diam di dalam Tuhan. Untuk tinggal di dalam Tuhan, kita tidak bisa berkatakan hidup itu mengalir saja, nggak bisa. Untuk bisa tinggal di dalam Tuhan, kita perlu perjuangan. Makanya Paulus menyimpulkan hidupnya itu dengan sebuah perjuangan ketika dia mau sampai ke titik akhir bertemu dengan Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, untuk tinggal di dalam Tuhan dibutuhkan perjuangan. Bahkan untuk hari ini kita bisa ikut ibadah saja, saya percaya perlu perjuangan. Walaupun orang awalnya enak ya, ibadah online itu bisa di rumah. Enak ya, ibadah online itu bisa di mana saja. Tapi faktanya tidak mudah untuk bisa konsisten di dalam komitmen kita kepada Tuhan. Tidak mudah untuk kita bisa konsisten di dalam komitmen kita terhadap sesama kita. Tidak mudah untuk kita bisa konsisten di dalam komitmen kita dalam sebuah hubungan persahabatan. Hubungan dalam bisnis pun, dalam apapun juga dibutuhkan satu perjuangan. Dan lebih lagi ketika kita mau melekat dengan Tuhan, sangat dibutuhkan satu perjuangan. Satu rohani yang hidup. Sebab kalau tidak, mudah digeser. Ya, kemarin saya sampaikan, sekarang karena ibadahnya online, maka ibadahnya bisa disambi sambil goreng telur, sambil masak. Yang penting dengar firman. Jadi ibadahnya disambi. Itulah kemarin betapa pentingnya mengikuti teladan Yesus pergi ke bait Allah. Karena kalau ke rumah Tuhan berarti kita benar-benar meninggalkan segala aktivitas dunia. Bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar tubuhnya, bukan sekedar ini pujiannya saja, tapi semua seluruh kehidupannya diserahkan kepada Allah. Nanti kalau kita hanya sekedar ikut memuji Tuhan saja, suatu kali akan tergenapi firman Tuhan mengatakan, engkau memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh dari aku. Mari kita introspeksi hari ini. Apakah kita sudah melekat kepada Tuhan? Firman hari ini katakan punya keputusan. Keputusan itu punya komitmen, artinya untuk melekat kepada Tuhan. Kapan? Kita mau sekarang. Kalau kita ingin punya hidup yang lebih hidup lagi, hidup yang hidup, yuk ambil keputusan. Saya mau serius di dalam Tuhan. Saya mau setia kepada Tuhan. Dan kita harus konsisten di dalam keputusan itu. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, perhatikan di sini, tidak melekat kepada Tuhan, seperti ranting yang tidak akan pernah berbuah ketika tidak melekat kepada pokok anggur. Dan jika ranting itu berbuah, kata firman Tuhan, juga akan dibersihkan supaya buahnya lebih banyak lagi. Jadi kenapa kalau ada orang, Pak, kok saya kalau semakin serius di dalam Tuhan kok ada saja ya? Itu berarti kita sedang dibersihkan. Itu berarti kita sedang dibersihkan oleh Tuhan supaya buah yang kita hasilkan lebih banyak lagi. Yang pertama, sudahkah kita mengambil keputusan untuk melekat dan tinggal diam di dalam Tuhan? Yang kedua, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca Amsal 24 ayat yang ke-6, yang hubungannya ketika manusia ditempatkan di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan. Yang kedua, perhatikan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Inovasi boleh, tapi kalau tanpa direncanakan akan tubruk. Hidup itu tetap kita membutuhkan planning. Josh Terry menyebutnya ada planning, ada organizing, ada controlling, ada actuating dulu ya. Planning, actuating, controlling. Terakhirnya, saudara, perhatikan di situ. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada tindakannya,
baru ada pengawasannya, kontrolnya. Tapi perhatikan di sini, ternyata merencanakan itu penting. Setelah kita melekat dengan Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara sampai hari ini punya planning kira-kira yang mau dicapai di dalam hidup ini apa sih? Target yang akan dicapai di dalam hidup ini apa? Kadang-kadang targetnya itu targetnya menjadi keluarga yang bahagia. Yang bahagia itu ukurannya seperti apa? Ya, targetnya untuk menjadi orang. Nah, ukuran menjadi orang itu seperti apa? Targetnya untuk sukses yang mau dicapai itu yang seperti apa? Saudara perhatikan, kita harus punya target. Sebab dengan adanya target itulah maka kita punya satu kejelasan apa yang akan diraih itu. Begitu kita sudah punya target, maka kita akan mulai merencanakan segala sesuatu yang akan dicapai untuk dikerjakan untuk meraih target itu. Banyak orang hidup tanpa target. Banyak orang hidup tanpa satu perencanaan, sehingga dia tidak bisa menikmati Tuhan. Padahal saudara perhatikan, target turun Yesus ke dunia ini dia sudah punya target. Dan dia konsisten di dalam targetnya. Diawali dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan diakhiri ketika dia berkata tetelestai. Artinya apa? Dia datang ke dunia ini jelas, kenosis, satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan untuk menyelamatkan manusia itu adalah harus mati di atas kayu salib. Itulah makanya sejak dia diutus itu ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pencobaan. Tetapi Yesus tetap konsisten di dalam komitmennya untuk sampai kepada targetnya, mati di atas kayu salib. Banyak orang gagal karena dia tidak konsisten. Banyak orang gagal karena dia tidak punya perencanaan. Banyak orang gagal karena dia tidak punya perencanaan untuk melakukan inovasi dalam hidupnya. Sehingga hidupnya tidak terasa menjadi kaku, hidupnya menjadi hambar, hidupnya menjadi tidak menentu. Kenapa? Karena dia tidak punya target di dalam hidup ini. Saudara, orang yang berhasil adalah orang yang punya perencanaan yang baik. Gagal di dalam perencanaan berarti sedang merencanakan kegagalan. Apa yang sedang kita rencanakan hari ini? Dan sebuah perencanaan itu, maka kemudian kita serahkan di dalam Tuhan. Kenapa? Supaya rencana itu menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi. Kita sudah persiapkan untuk supaya new normal dimulai di awal bulan Juli ini. Tetapi ternyata diperpanjang sampai akhir Juli. Berarti ada sesuatu yang harus dirubah dari semua perencanaannya. Bahkan dari cara kita bergaul pun ada sesuatu yang harus kita lakukan, meskipun itu kadang lucu pada awalnya. Suatu kali saya ikut foto bersama, saya lupa tidak pakai masker. Saya risih sendiri, saudara. Kenapa? Biasanya kan foto bersama tuh pakai apa namanya, pamer acting yang terbaik. Ini malah semuanya pamer pasang masker lah. Saya nggak pakai masker. Di antara berapa puluh orang yang difoto bersama, saya nggak pakai masker. Jadi akhirnya apa? Saya yang merasa asing di situ. Inikah yang disebut new normal? Jadi ternyata bukan baik-baikan senyum, tetapi baik-baikan model maskernya. Berarti ini new normal. Ya, ini berbeda dengan yang dulu. Makanya hari ini saya tampil kotak-kotak supaya menjadi new normal, beda dengan yang lainnya sehari-hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa menikmati ini. Karena inilah perjalanan hidup. Mau tidak mau kita harus sampai di sini. Suka nggak suka kita harus di sini. Tapi kita belajar melewati ini. Bahwa bersama dengan Yesus kita akan sangkap melakukan perkara yang besar. Dan Tuhan Yesus bilang, bagaimana caranya? Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bagian terakhir dari ayat ini sangat disukai. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tapi untuk itu kita membutuhkan komitmen. Yang pertama, komitmen untuk tinggal tetap di dalam Tuhan, dan komitmen untuk merencanakan sesuatu, ada satu inovasi di dalam hidup kita untuk menuju ke arah yang lebih baik.
Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa meraih satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Allah. Katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Glory, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, Tuhan, ini hidup kami untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, sekali lagi dengan iman katakan, ya Tuhan, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Tuhan, inilah hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami bukan hanya sekedar hidup biasa saja, tetapi hidup yang dijalani bersama dengan Tuhan. Hidup yang mampu menikmati kehidupan bersama dengan Allah. Hidup yang mampu memiliki satu hidup yang berdampak, melakukan satu inovasi di dalam kehidupan ini. Kami terus bergerak maju, bergerak dan berdampak untuk mempermuliakan nama Allah. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah seri pertama hidup yang hidup itu mengawali kami untuk kami menatap masa depan dengan satu kehidupan, kenormalan yang baru. Satu kenormalan, new normal yang memang harus kami hadapi. Tapi kami percaya dan kami tidak pernah takut, sebab dalam kondisi apapun
Yesus sumber kehidupan kami, akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, akan memberikan hikmat supaya kami memiliki inovasi di dalam kehidupan ini, akan memberikan kekuatan yang baru, gairah yang baru, karena Roh Kuduslah yang memberikan gairah kepada kami. Karena kami tahu semangat itu adalah seperti bahan bakar yang akan terus menggairahkan kami menapaki kehidupan ini. Karena target hidup kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, berkati umat-Mu dimanapun hari ini berada. Biarlah kami boleh menikmati apapun yang kami kerjakan dan lakukan, tetap dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam segala hal yang baik. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya gereja-gereja-Mu benar-benar menjadi satu contoh, menjadi satu teladan, satu kehidupan kenormalan yang baru bersama dengan Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah tetap Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam Tuhan Yesus berkati. Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan mengubah mulai minggu depan, maka hari Minggu akan berubah jam tayang atau yang live streamingnya. Karena ada di tempat yang lain mulai ada ibadah di pagi hari, ibadah dengan new normal. Maka live streaming kita mulai Minggu tanggal 12 ya. Kita akan mulai jam 4 sore dengan tema Tetap Hidup yang Hidup. Sementara ibadah bersetia yang biasa hari Selasa, kita akan gantikan pada hari Rabu, supaya ada tenggang waktu, karena habis Minggu malam terus ke Selasa malam terlalu dekat. Jadi kita akan belajar supaya firman yang kita dengar benar-benar bisa mampu kita lakukan, aplikasikan di dalam hidup ini. Jadi yang pertama, hari Minggu kita akan live streamingnya jam 4 sore. Lalu kemudian hari Selasa berubah menjadi hari Rabu jam 19 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom Aleichem. Menjadi